Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali guys dengan berita news 0123 mengambil data dan informasi Mario Dandi dijerat pasal yang lebih berat. Kuasa hukum kita hormati dan pelajari penetapan penyidik. Nah, itu judul besar dari Kompas TV dari sumber yang saya ambil guys. Kita lihat ya guys, ini dari kompas.com ini ya. Kita lihat dari judul yang besar ini, scroll ke bawah. Nah, ini foto di mana Mario Dandi Satrio mengenakan baju oranye di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 22 Februari 2023. Kuasa hukum Mario Dandi Satrio menghormati keputusan polisi dilantinya dengan pasal yang lebih berat. Nah, itu dari sumber kompas.com guys. Nah, itu ya guys. Kuasa hukum Mario Dandi Satrio 20 tahun ini, Tulki Rompas, menanggapi dirinya yang dijerat pasal lebih berat dalam kasus penganiayaan Cristiano David Ozaro 17 tahun. Jadi tetap menghormati keputusan yang menjadi wewenang penyidik tersebut. Untuk saat ini kita harus hormati dulu, kita menghormati penetapan dari penyidik ya, kata Dolti, seperti yang dikutip tribunnews.com. Nah, ini guys ya, di Satrio ini banyak yang mengharapkan dijerat pasal yang sangat memberatkan dirinya karena telah menganiaya David Ozora ya. Mario Dandi Satrio MDS ini sangat brutal sekali ya, usianya lebih dewasa atau 20 tahun guys, sedangkan David Ozora itu 17 tahun. Berdasarkan perkembangan penyidikan, Mario kini dijerat pasal 355 ayat 1 KUHP subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP lebih subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP dan atau pasal 76C Junto Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, itu guys ya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyebut pasal yang ditetapkan itu membuat Mario Dandi terancam hukuman yang lebih berat, yakni 12 tahun penjara guys. Itu guys ya. Tak hanya Mario Hengki juga menyebut pasal baru yang diterapkan pada tersangka lainnya, yakni Sane Lukas atau SL rekan Mario. Untuk Sane Lukas ini dikenai pasal 355 ayat 1 Ju 56 KUHP sub pasal 354 ayat 1 Ju 56 KUHP sub pasal 353 ayat 2 Ju 56 KUHP sub pasal 351 ayat 2 Ju 56 KUHP dan atau pasal 76C Ju 80 Undang-Undang Perlindungan
bersama, jangan sampai kita gagal biologis. Setelah sepekan dirawat di rumah sakit, kondisi korban penganiayaan Krista Lindo David Ozora membaik. Sementara proses hukum terhadap 2 tersangka penganiayaan masih berlangsung di Polres Jakarta Selatan. Masih belum sadar, dan kalau dari medis memang kabar mengembirakan, ventilatornya sudah dilepas, kemudian David dipasang tracheotomy ya. Tracheotomy jadi di lehernya sini diberikan lubang untuk mengalirkan oksigen langsung ke paru-paru, tujuannya supaya jangan sampai ada kegagalan nafas. Ya mudah-mudahan bisa cepat sadar, kita semua menunggu kondisinya supaya ya bisa kita bercanda-canda lagi. Karena ini udah 8 hari dia memang masih tidur. Jonathan Latumahina, ayah David Ozora, menceritakan kondisi anaknya yang membaik. Sepekan setelah dirawat di rumah sakit karena dianiaya Mario Dandi dan Shane Lucas yang kini jadi tersangka. Kondisi David yang membaik juga diungkapkan pihak rumah sakit Mayapada yang merawat David secara intensif. GCS-nya Glasgow Coma Scale itu sekitar 4 orang seperti kayak kita itu kan nilainya 15 dan sekarang ini sudah mencapai 8 sampai 9. Terus itu perkembangan yang sangat signifikan dan ini terjadi dalam waktu 4 sampai 5 hari ya. Tapi ya tetap kita masih harus melakukan tindakan optimal, tapi yang jelas apa yang kita lakukan selama ini, selama 4-5 hari kita tim ICU sangat solid, kerjasama dengan perawatnya semua, dan inilah hasilnya dalam 4-5 hari dan kita berharap kedepannya makin baik lagi. Dalam proses perawatan di rumah sakit, ayah Mario, penganiaya David, sempat datang ke rumah sakit untuk meminta maaf. Meski memaafkan, Jonathan menyatakan tidak ada damai untuk penganiaya anaknya. Keluarga meminta semua pihak yang terlibat dalam penganiayaan David harus dihukum. Proses hukum detailnya di LBH Ansor ya, tapi saya sudah berpesan ke teman-teman di LBH Ansor bahwa kita akan tempuh jalur hukum sampai pengadilan, jadi nggak ada damai-damai. Harapannya bahwa kasus ini harus diproses seadil-adilnya aja. Jadi siapapun yang terlibat ya nanti sesuai dengan hukum kan. Jadi teman-teman LBH sebenarnya yang paling paham soal masalah siapa harus kena pasal apa gitu. Yang pasti kita berharap, karena memang kita terus terang selama David dirawat ini memang kita fokus untuk kesembuhan David, makanya kita memang keluarga lebih banyak habiskan waktu di rumah sakit bersama tim dokter. Perhatian terhadap David, korban penganiayaan Mario, hingga kini terus mengalir. Setelah Sri Mulyani, Selasa kemarin, giliran Menko Polhukam Mahfud MD menjenguk David. Setelah menjenguk David, Mahfud menyatakan setuju Mario Dandi dijerat pasal penganiayaan berat hingga pasal percobaan pembunuhan. Oleh sebab itu dalam kasus ini kalau kita melihat aksinya yang begitu brutal tanpa peri kemanusiaan, saya mungkin agak setuju kalau diterapkan pasal 351 karena memang itu mungkin, tetapi saya akan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas untuk membuat anak-anak muda, untuk membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik. Diterapkan pasal 354 dan 355. Saya minta aparat penegak hukum profesional tidak boleh main-main, karena masyarakat sekarang gampang tahu bahwa ini ada upaya menyembunyikan ini, ada upaya membelokkan ini. Saat ini, tak cuma Mario penganiaya David yang mendapat sorotan di kasus hukumnya. Ayah Mario yang kini mantan pejabat pajak, Rafael Alun, kini juga disorot Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK mendapat laporan transaksi aneh Rafael Alun dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Tim Liputan Kompas TV. Nah itu guys ya, dari video kompastv.com. Nah sementara Agi, Agi pacar Mario yang juga berada di lokasi saat David dianiaya, kini statusnya telah dinaikkan
konflik dengan hukum. AG dijerat pasal 76C Junto Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 355 ayat 1 KUHP Junto Pasal 56 KUHP subsidiar 354 ayat 1 KUHP Junto Pasal 56 KUHP lebih subsidiar pasal 353 ayat 2 Junto Pasal 56 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 2 Junto Pasal 56 KUHP. Menurut penjelasan DND, perubahan pasal Mario Dandisani serta kenaikan status AG ini dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan dengan melibatkan tim digital forensik, di mana ditemukan bukti digital berupa chat atau percakapan WhatsApp, video penganiayaan di HP, serta CCTV di lokasi penganiayaan David oleh Mario Dandi tersebut, sehingga peranan masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Nah, itulah dari keterangan berita Mario Dandi guys, yang memang pantas untuk dikenai pasal yang lebih berat ya, karena telah membuat seseorang koma nyaris meninggal dunia. Nah, itu dulu ya guys, berita kelanjutan dari Mario Dandi. Jadi sampai di sini dulu. Oleh karena itu, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.